Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'in aw kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah, nikmat hidayah, taufik serta inayah kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan perintah Allah taala, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memperpanjang i'tikaf kita untuk sama-sama mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah taala akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya makhluk-makhluknya Allah taala sampai binatang-binatang, semut-semut yang ada di dalam lubangnya, ikan-ikan yang ada di lautan senantiasa memintakan istighfar, memintakan ampun kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh makhluk-makhluknya Allah Ta'ala sehingga dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pembahasan hadis yang ke-54, halaman 331. Bismillahirrahmanirrahim. Makanatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Naim, dalam satu tulisan bukan Naim tapi Nuaim. Abu Nuaim di dalam kitab Al-Khilyah, kitab Khilyatul Auliya, telah meriwayatkan sebagai berikut: Auhallahu ila Musa nabiyyi bani Israila annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmada adkhaltuhun nara. Qala ya rabbi wa man Ahmad? Qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu katabtu ismahu ma'a ismi fil arsy qabla an akhluqas samawati wal arda. Innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha wa ummatuh. Qala wa man ummatuh? Qala alhammaduna yahmaduna su'udan wa hubutan wa ala kulli halin yashudduna awsaqahum wa yutahhiruna atrafahum sha'imuna bin nahari ruhbanun bil lail aqbalu minhumul yasir wa udkhiluhumul jannata bi syahadati alla ilaha illallah. Qala ij'alni nabiyyatilkal ummah. Qala nabiyuha minha. Qala ij'alni min ummati dzalikan nabi. Qala istaqdamta wastakhara walakinni sa'ajma'u bainaka wa bainahu fi daril jalal. Rawahu Abu Nuaim. Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, nabinya Bani Israel alaihi salam, bahwa barang siapa bertemu dengan aku padahal ia ingkar kepada Ahmad, atau sementara dia ingkar kepada Ahmad,
niscaya aku masukkan dirinya ke dalam neraka. Musa berkata, siapakah Ahmad itu ya Rabbi? Allah Ta'ala berfirman, tidak pernah aku ciptakan satu ciptaan yang lebih mulia menurut pandanganku daripadanya. Telah kutuliskan namanya bersama namaku di arsy sebelum aku ciptakan 7 lapis langit dan bumi. Sesungguhnya surga itu terlarang bagi semua makhlukku sebelum ia dan umatnya terlebih dahulu memasukinya. Musa alaihi salam berkata, siapakah umatnya itu? Allah Ta'ala berfirman, mereka yang banyak memuji Allah. Mereka memuji Allah sambil naik, sambil turun, dan pada setiap keadaan. Mereka mengikat pinggang, yakni menutup aurat, dan berwudu, membersihkan anggota badan. Mereka saum pada siang hari, bersepi diri dan berzikir sepanjang malam. Aku terima amal yang dikerjakan dengan ikhlas meskipun sedikit. Akan kumasukkan mereka ke dalam surga karena kesaksiannya. Karena kesaksiannya tidak ada Tuhan yang sebenarnya wajib diibadahi selain Allah. Musa berkata, jadikanlah saya nabi umat itu. Allah Ta'ala berfirman, nabi umat itu dari mereka sendiri. Musa berkata lagi, masukkanlah saya dalam golongan umat nabi itu. Allah Ta'ala menerangkan, engkau telah mendahului nabi dan umat itu, sedang dia lahir kemudian. Aku berjanji kepadamu untuk mengumpulkan engkau bersamanya di Darul Jalal, yakni di surga. Hadis Qudsi riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Khilyah. Ada keterangan tambahan di situ. Perhatikanlah betapa kuatnya kemauan Nabi Musa alaihissalam untuk minta dimasukkan dalam lingkungan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui bahwa ia tidak dapat dijadikan rasulnya karena rasulnya harus dari keturunan Ismail dari golongan bangsa Arab, sedang dia adalah keturunan Yakub dari golongan Bani Israel. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini hadis ini ditulis oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Khilyah. Kitab Al-Khilyah itu kitab yang luar biasa. Namanya kitab Khilyatul Aulia. Kalau guru saya dulu pernah menerangkan, ada satu kitab menulis kelebihan daripada kitab Khilyah itu. Dikatakan rumah yang di dalam rumah itu kok tersimpan kitab Khilyatul Aulia, la yakhlu minal aulia. Dalam satu riwayat setan tidak akan memasukinya. Saking hebatnya kitab Khilyatul Aulia. Jadi barang siapa yang di rumah itu ada kitab Khilyatul Aulia, maka rumah itu tidak akan sepi dari walinya Allah. Dalam satu riwayat, barang siapa yang di dalam rumah itu ada kitab Khilyatul Aulia, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Ini kadang-kadang kitab itu ketika ditulis oleh pengarangnya itu Allah Ta'ala memberikan keistimewaan. Satu contoh kitab Bukhari, kitab Sahihul Bukhari itu karena di situ banyaknya nama-nama orang soleh, sehingga Imam Abi Jamroh mengatakan kalau rumah di dalamnya ada kitab Sahihul Bukhari, maka insya Allah rumah itu tidak akan terjadi kebakaran. Dalam hadis dalam cerita lain, Imam Bukhari juga menulis, Imam Abi Jamroh juga menulis, barang siapa yang membawa kitab Bukhari maka tidak akan terjadi kecelakaan dalam perjalanannya. Seandainya dia naik kapal maka tidak akan terjadi tenggelam di dalam perjalanannya. Ini kenapa? Karena kadang-kadang seorang penulis itu di dalam menulisnya beliau sudah mujahadah, dan di dalam tulisan kitab tersebut kadang-kadang disebutkan nama-nama orang soleh. Sementara ulama mengatakan dzikrus sholihin tangzilul barokah, menyebut nama orang soleh itu akan mendatangkan berkah. Baru menyebutnya saja.
Makanya ada satu Quran dulu cetakan Menara Kudus itu di belakang ditulis nama-nama Ashabul Badar. Nama-nama Ashabul Badar 313 Ashabul Badar itu ditulis semua di belakangnya. Maka ulama mengatakan kalau orang bepergian dengan membawa nama Ashabul Badr, maka tidak akan terjadi kecelakaan dalam perjalanannya. Nah, ini nama-nama orang soleh itu disebutkan saja sudah mendatangkan berkah. Nah, begitu juga dalam kitab Khilyatul Auliya ini satu kitab hadis yang menulis tentang yang semua rawinya, semua sanadnya itu ditulis, sehingga nama-nama orang soleh itu ada di dalamnya. Bahkan banyak wali-walinya Allah Ta'ala, makanya namanya Khilyatul Auliya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Nuaim dalam kitab Khilyatul Auliya menulis, Auhallahu ila Musa nabiyyi Bani Israel. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, yaitu nabinya Bani Israel. Jadi nabi dahulu itu bukan untuk seluruh umat, tetapi hanya satu kaum saja. Makanya tidak ada nabi selain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya tanggung jawab untuk seluruh alam. Itu tidak ada. Bahkan bukan hanya seluruh alam, tetapi seluruh umat, dari setelah nabi sampai orang setelahnya. Nabi Musa itu punya tanggung jawab untuk satu kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Musa? Kaumnya Nabi Musa adalah Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Bani Israel itu adalah keturunan daripada Yakub. Pernah kami terangkan, Israel itu nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Makanya semua Bani Yakub itu, anaknya Yakub ada berapa? Anaknya Yakub itu Israel, anaknya Yakub ada 12. Salah satunya adalah Yusuf. Salah satunya lagi adalah namanya Yahuda. Makanya Bani Israel senang dipanggil dengan sebutan Yahuda. Kenapa? Mereka kok tidak mengatakan Yusufi atau Bunyamini, tidak, tetapi Yahudi. Karena di antara keturunan Bani Israel itu yang paling menonjol hartanya, yang paling kaya itu adalah Yahuda. Kenapa kok Yahuda itu bisa kekayaannya melimpah ruah? Karena berkahnya menyelamatkan Nabi Yusuf. Jadi ketika 10 saudaranya Yusuf rembugan musyawarah akan membunuh Nabi Yusuf, maka Yahuda ini usul, apa kata orang-orang nanti kalau kita anak Nabi kok membunuh saudaranya? Jangan dibunuh tapi kita buang saja. Jadi hanya mengusulkan supaya tidak dibunuh. Ini saja mendapatkan berkah yang luar biasa. Dan Yahuda itu nabi. Kalau kita melihat surat Yusuf yang akhir itu, maka semua putra Nabi Yakub itu yang 12 itu ketika sudah bertobat semuanya diangkat menjadi nabi oleh Allah Ta'ala. Jadi semuanya menjadi nabi. Makanya Yahuda itu sebenarnya termasuk nabi, tetapi kemudian keturunan-keturunannya ke sini, dari 12 keturunan itu, sebagaimana ketika Nabi Musa membelah lautan menjadi 12 jalan, itu semuanya dari keturunan Israel atau keturunan Nabi Yakub. Makanya Nabi Musa itu hanya dapat tugas untuk memberikan peringatan kepada Bani Israel saja. Allah Ta'ala berfirman, annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi ahmada adkhaltuhun nar. Barang siapa yang bertemu denganku sementara ia ingkar kepada Ahmad, niscaya aku akan memasukkan dirinya ke dalam neraka. Maka Nabi Musa bertanya, kok hebat sekali, sebenarnya Ahmad itu siapa? Ya Rabbi wa man Ahmad? Ahmad itu siapa? Qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu katabtu ismahu ma'a ismi fil arsy. Tidaklah aku menciptakan makhluk yang lebih mulia menurutku daripada Muhammad.
aku menuliskan namaku bersama dengan namanya di arsy sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Dan sesungguhnya surga itu diharamkan kepada seluruh makhlukku, sehingga Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surga. Jadi termasuk keistimewaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dalam satu riwayat dikatakan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah Nur Muhammad. Kalau kita baca dalam beberapa kitab rotib itu ditulis, atau rawi ini dituliskan, yang pertama kali sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak. Abdul Razak itu salah satu guru daripada Imam Bukhari dalam kitab Musannafnya. Kemudian Nur Muhammad tersebut dititipkan oleh Allah Ta'ala mulai sejak Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, itu dititipkan di sulbinya Nabi Adam, dititipkan di sulbinya, tulang rusuknya Nabi Adam, yang berterusan sampai kepada Abdullah melalui jalan yang tidak pernah tersentuh dengan sifahil jahiliyah. Jadi setiap kurunnya, maka orang-orang yang menurunkan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nenek moyang Rasulullah itu tidak pernah terjadi perzinahan di masanya. Wallahu a'lam, akadnya mereka mungkin beda dengan akadnya kita. Mungkin zaman Nabi Adam kita melihat bagaimana Nabi Adam ini pernikahan antara anak dengan anak laki-laki, kembar kembar dengan wanita, kalau orang Jawa mengatakan dampit. Maka kemudian yang wanita dapat laki-laki yang bukan kembarannya, yang laki-laki satunya dapat wanita yang bukan kembarannya. Ini aturan syariat Nabi Adam. Kenapa? Karena kalau menikah tidak boleh dengan saudara, waktu itu nggak bisa menikah. Terus kemudian seterusnya syariat itu terus dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan yang menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dan tidak pernah tersentuh dengan perzinahan jahiliyah. Hatta sampai di antara Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam sampai Rasulullah, di antara Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sampai kepada Rasulullah, itu pun orang-orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya juga ditulis di arsy. Allah Ta'ala mengiklankan sendiri, dan kalau kita membaca tafsir, Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika di surga, beliau melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di arsy-nya Allah Ta'ala. Kemudian ketika Nabi Adam melakukan satu pelanggaran sehingga harus diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam tobat dalam satu riwayat 40 tahun, menangis tidak berani mengangkat kepalanya ke atas karena malu kepada Allah Ta'ala. Berjalan dari Jabal Nur, dari Gunung Nur di mana Sri Lanka sampai ke Jabal Rahmah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam taubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala belum terima taubatnya. Maka dalam banyak kitab tafsir dituliskan kapan Allah Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam, ketika Nabi Adam mengatakan, ya Allah ampunilah dosaku dengan keberkahan Muhammad. Maka Allah Ta'ala kaget, loh kamu kok tahu Muhammad? Ya Allah, kata Nabi Adam, aku ketika masih di surga aku melihat nama Muhammad ditulis dengan sejajar dengan namamu. Aku yakin pasti Muhammad itu adalah orang yang sangat mulia menurut pandanganmu atau menurutmu.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, ketahuilah seandainya bukan karena Muhammad, maka sungguh aku tidak akan menciptakan makhluk di atas muka bumi ini. Jadi sebenarnya semua itu diciptakan untuk kemuliaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini Allah Taala berfirman juga kepada Nabi Musa alaihissalam, ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia darinya. Kemuliaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sejarah bagaimana lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemuliaan sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok menderita, kadang-kadang disakiti? Bahkan Nabi bersabda, aku disakiti dan tidak ada orang yang disakiti lebih daripada aku. Aku ditakut-takuti, tidak ada orang yang ditakut-takuti lebih daripada aku. Ini semua untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya Nabi ini juga manusia. Satu. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwasannya kesenangan itu tidak mesti terus senang, itu tidak. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau mengatakan dalam satu perkataannya, ditulis dalam satu kitab, aku meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala memberikan ujian-ujian kepadaku sehingga aku bisa menjadi kuat. Jadi kadang-kadang orang itu diberikan sesuatu bukan langsung diberikan begitu saja. Beliau minta kekuatan kepada Allah, tidak langsung diberi kekuatan, tetapi diberikan ujian-ujian sehingga secara tidak sadar dia menjadi kuat. Begitu juga dalam kehidupan kita pun juga demikian. Kadang-kadang kita meminta perkara yang mudah, ternyata Allah Ta'ala persulit. Supaya apa? Supaya perkara-perkara sulit ke depan itu terasa mudah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi makhluk yang paling mulia. Kalau Allah Ta'ala saja memuliakan, apalagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan namanya Muhammad, disejajarkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apalagi kita, harusnya kita lebih memuliakan beliau. Tetapi walaupun nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disejajarkan dengan namanya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menulisnya di dalam arsy-Nya Allah Ta'ala, tetapi Muhammad adalah tetap seorang manusia. Makanya termasuk keistimewaan umat baginda Nabi ini diperintahkan sholawat. Sholawat ini apa? Sholawat ini pengakuan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluknya Allah Ta'ala, bukan Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran ditulis, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, sholawatlah kalian. Kenapa yang namanya sholawat dari kita ini adalah mendoakan? Kalau berdoa kita mendoakan, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita doakan, bukan kita mintai. Kalau kita doakan berarti statusnya tetap di bawah Allah, jauh di bawah Allah. Nah, ini. Sementara kalau di dalam agama lain, karena tidak ada konsep sholawat, akhirnya menganggap nabinya sebagai Tuhan. Nah, ini. Kenapa? Oh, ini jelas, nampak sekali. Allah SWT memerintahkan kita sholawat ini ternyata bukan hanya sekedar untuk mendoakan Nabi, tetapi untuk menjaga akidah kita. Supaya apa? Supaya kita tetap memposisikan Nabi ini sebagai Nabi, memposisikan Nabi ini sebagai manusia, memposisikan Nabi ini sebagai makhluk Allah Ta'ala, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tapi kalau nggak ada sholawat, mungkin kita ikut nyembah Nabi. Makanya dalam Al-Quran ditulis sholawat ini penting. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, kalau seandainya aku sudah menulis namanya di arsy-Ku sebelum aku menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya surga itu diharamkan ke atas seluruh makhluk-Ku sehingga dia dan umatnya masuk ke dalamnya. Dalam hadis
Bukhari dikatakan bahwasannya umat Muhammad ini adalah umat yang akhir datangnya tetapi awal masuknya ke dalam surga. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku nanti akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan, tidak mau. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapakah yang enggan atau tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka dia sungguh tidak mau masuk surga. Jadi surga itu diciptakan oleh Allah Ta'ala duluan. Umat sebelum baginda Nabi diciptakan duluan, tetapi nanti yang akan masuk surga itu adalah Rasulullah dan umat-umat sebelumnya. Umatnya Rasulullah, bukan umat sebelumnya, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika mendengar demikian, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan yang seperti itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, siapakah beliau dan siapakah umatnya? Ini tanda-tanda umat Muhammad itu seperti apa? Di sini ditulis diantaranya Al-Hammadun, orang yang banyak memuji kepada Allah. Makanya orang yang banyak memuji kepada Allah akan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kemarin pernah kami sampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha la yardha 'anil abdi ya'kulu aklatan fahamidallaha wa athna alaihi wa yashrabu syarbatan fahamidallaha wa athna alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ridho kepada hambanya yang makan satu suapan kemudian memuji kepada Allah, dan minum satu teguk kemudian dia memuji Allah. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah itu memuji saja. Nih, kita disuruh memuji saja. Ciri-ciri umat Muhammad itu banyak memuji. Kalau kita kok mengaku umat Muhammad, ya kita banyak memuji kepada Allah Ta'ala. Syukur saja. Pokoknya yang dilihat itu syukur saja. Imam Sya'rani katakan, banyaklah melihat kenikmatan Allah Ta'ala yang diberikan kepadamu, sehingga kamu mudah untuk bersyukur kepada Allah. Enggak ada celah, sebenarnya enggak ada celah kita untuk tidak bersyukur. Apalagi kok sampai mengeluh, itu sebenarnya enggak ada celah sama sekali. Allah Ta'ala memberikan kita umur begitu panjang, sehat begitu lama, hanya dikasih sakit sedikit. Kemudian kita diberi diberikan sakit pun ketika itu Allah Ta'ala memberikan anugerah lagi, sehingga ada sahabat itu ketika sakit, ya Allah tahan dulu ya Allah, jangan Engkau berikan sembuh dulu. Kenapa? Di balik sakit itu ternyata Allah Ta'ala memberikan banyak sekali anugerah. Di balik sakit itu Allah Ta'ala memberikan banyak sekali anugerah. Orang yang biasanya nggak nongol, yang nggak biasanya silaturahim datang ke rumah. Orang yang biasanya marah-marah ketika sakit menjadi sayang. Ini ada apa ini? Ini yang lahir saja seperti itu, yang lahiriahnya saja seperti itu. Batinnya Allah Ta'ala mengampuni dosa. Makanya banyak sekali anugerah. Di balik musibah saja Allah Ta'ala masih memberikan anugerah. Makanya hamba-hamba Allah Ta'ala yang menjadi umat Muhammad itu adalah Al-Hammadun, orang yang banyak memuji kepada Allah. Yahmaduna su'udan wa hubuton, mereka senantiasa memuji kepada Allah dalam keadaan turun, dalam keadaan naik. Wa ala kulli halin, dalam keadaan setiap keadaan apapun dia senantiasa memuji kepada Allah. Pertama kali yang terucap adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Kita dijadikan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kalau keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Seandainya kita mau menulis satu kitab tidak akan selesai keistimewaan Nabi. Dalam Al-Quran sudah banyak ditulis keistimewaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umatnya
Setiap ada keadaan kayak apapun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memikirkan umatnya. Yang ditanyakan umatnya, yang ditanyakan umatnya, sampai Nabi pernah malam nggak bisa tidur. Nabi malam nggak bisa tidur, ya Allah, miring kanan, miring kiri, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena memikirkan umatnya, nanti setelah aku apa yang akan terjadi dengan umatku. Bukan ketika ada Nabi. Kalau ada Nabi ditunggu Rasulullah. Setelah nanti aku mati, seperti apa yang akan terjadi? Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui malaikat Jibril. Beliau sampaikan, wahai malaikat Jibril, aku nggak bisa tidur. Aku mikirkan umatku, bagaimana nanti setelah matiku nanti. Apakah mereka akan tetap terjaga amalannya, akan terjaga imannya atau tidak? Bagaimana keadaan umatku nanti di akhirat? Selalu difikirkan oleh Rasulullah. Akhirnya sama malaikat Jibril diajak ke Baqi', satu tempat di mana di situ ada makam orang baik, orang yang dahulu maupun orang yang berikutnya. Maka kemudian malaikat Jibril mengetukkan pintunya, sayapnya. Kum biidznillah. Satu makhluk berdiri, wajahnya hitam penuh debu. Maka ketika ditanya kamu siapa, dia bingung, ini apa, ini di mana, bingung dia. Akhirnya suruh tidur lagi. Kemudian satu lagi diketuk lagi oleh malaikat Jibril, bangun, wajahnya berseri, bersinar. Maka ketika itu dia mengatakan ya Hanan, ya Hanan. Ada yang mengatakan bahwasanya dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia ditidurkan lagi. Maka ketika itu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu yang beriman kepadamu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti ini. Dan orang-orang yang tidak beriman kepadamu maka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Inilah sunnah ta'ala. Sehingga Nabi SAW baru merasa tenang. Oh, ternyata umatku nanti akan dalam keadaan baik-baik. Bagaimana Nabi SAW ketika di mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengadili Nabi SAW, sujud nggak mau bangun, tidak mau mengangkat kepalanya. Nabi SAW memintakan ampun. Nabi SAW tidak mau bangun sebelum umatnya diampuni. Maka Allah Ta'ala berfirman, aku telah ampuni semua. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Nabi SAW memberikan syafaatul uzma kepada umat ini. Jadi banyak sekali yang dikorbankan Rasulullah untuk umat ini, sehingga Nabi SAW mendapatkan begitu tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Surganya paling tinggi, masuk surganya pertama kali. Ini pantas. Sementara kita hari ini menjadi umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang dalam keadaan iman, datang dalam keadaan Islam, lahir orang tua kita Islam, lahir orang tua kita iman, sehingga kita menjadi orang Islam. Tetapi walaupun demikian kita masih ada dalam jaminan Allah Ta'ala. Kalau kita mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita dijamin masuk surga. Tetapi kita umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan dalam satu riwayat, umat Muhammad ini adalah umat yang paling mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Umat sebelum baginda Nabi sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Termasuk orang-orang yang ketemu Rasulullah dalam keadaan awal-awal masuk Islam ini, mereka berat mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena di mata mereka nggak masuk akal. Kami punya Tuhan 360, itu saja belum menyelesaikan masalah kami. Lah ini kok Muhammad datang cuma mau dengan satu Tuhan, apa kira-kira selesai semua masalah? Makanya orang-orang Quraisy itu berat mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena memang nggak masuk akal menurut mereka. Satu, bagaimana akan menyelesaikan masalah? Kumpulkan orang Quraisy semua oleh Rasulullah. Ya Muhammad, kamu minta apa, kata mereka. Dipanggil Rasulullah panggil. Wahai Muhammad, kamu mau minta apa? Kata Rasulullah, saya hanya minta satu kalimat saja. Mereka mengatakan cuma satu kalimat, 100 kalimat saya kasih, katanya. Abu Lahab dengan terangnya, Abu Jahal dengan jelasnya. Jangankan kok satu kalimat, 100 kalimat saya kasih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah.
maka mereka berpaling dengan mengibaskan pakaiannya. Cuma itu lagi katanya. Coba. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, dan umat-umat sebelumnya itu memang berat mengucapkan kalimat itu. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam iri. Bani Israel suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah susah. Umat kaumnya Nabi Nuh susah. Kaumnya Nabi Ibrahim susah. Kenapa? Karena itu mereka itu di dalam hatinya sudah tertanam bahwasanya Tuhannya itu banyak. Hatim, Adi bin Hatim, ketika ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Adi, berapakah Tuhanmu? Maka beliau mengatakan 7 di langit dan 7 di bumi. 7 Tuhannya di langit dan 7 di bumi. Maka Nabi bertanya, kalau kamu mau minta rezeki dengan siapa? Bukan 7 di bumi 1 di langit, bukan 7 langit, 1 di langit dan 7 di bumi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Adi, kalau kamu minta rezeki kepada siapa? Kepada 1 yang di langit. Kalau kamu minta hujan kepada siapa? Kepada 1 yang di langit. Kalau kamu minta hajat-hajat kamu kepada siapa? Kepada 1 yang di langit. Kenapa tidak kamu hilangkan yang 7 di bumi? Baru Adi mikir, iya ya, kenapa kok tidak dihilangkan? Maka kemudian Nabi bersabda, wahai Adi, aku tahu agama kamu aku lebih tahu agama kamu daripada kamu. Kaget Adi bin Hatim. Dalam kisahnya masuk Islamnya Adi bin Hatim. Ini. Jadi sebenarnya tauhid ini adalah perkara yang paling makul. Kita ini Masya Allah punya Tuhan satu itu untung Pak. Coba kalau kita pergi, satu contoh saja ini, kita pergi ke Bali sana misalnya, nih, itu orang yang lebih kaya Tuhannya lebih banyak Pak. Nanti kalau bisa beli lagi tambah lagi. Kita bayangkan zaman jahiliyah ada 360 berhala. Kalau setiap berhala itu kok minta sajen tahu Pak, minta persembahan, satunya 1 real saja berarti sudah 360 real. Bonyok kita Pak, bangkrut kita. Ini baru masalah sedekah. Nah kalau seandainya kok mereka minta disembah semua, berarti kita setiap hari itu ibadah 360 kali. Kapan kerjanya kan gitu nih. Untung kita ini Tuhannya cuma satu saja kita diminta cuma 5 kali, itu pun kadang-kadang masih nanti coba. Makanya kalau umat-umat terdahulu itu umurnya berapa? Umurnya berapa? 60-70 tahun. Kalau cuma 60-70 tahun saya hidup di zaman itu saya gunakan untuk sujud tok. Nih. Nah kita ini 60 tahun kerja ini kerja itu Masya Allah. Nah, makanya umat Muhammad itu cirinya adalah banyak memuji kepada Allah Ta'ala. Kemudian ciri berikutnya adalah yasudduna awsatohum, mereka senantiasa menutup auratnya. Bagaimana orang-orang terdahulu, aurat ini tidak begitu diperhatikan. Kalau kita ada bahasa zaman primitif, kalau zaman di dalam sejarah Islam ada namanya zaman jahiliyah. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Kenapa kok telanjang? Karena dianggapnya pakaian ini mengandung unsur haram, sehingga dilepaskan ketika mau tawaf supaya tidak ada kotoran yang menyentuh dalam badannya ketika akan menghadap kepada Tuhannya. Tapi berhalanya dipasang. Sama saja Pak ini Pak. Berhalanya dipasang, bajunya dilepas supaya tidak terkena. Nah, ini orang jahiliyah ya sama. Sekarang pun juga kayak gitu Pak. Saya pernah cerita mungkin di sini juga. Orang Indonesia ini walaupun senakal-nakalnya kadang-kadang juga masih mikir Pak. Ada pencuri di dalam kandang itu ada kambing, ada babi. Yang diambil apanya Pak? Yang diambil kambingnya. Padahal kalau dijual mahal babinya. Kenapa kok yang diambil kambingnya? Alasannya karena babi haram. Loh memang kambing itu kalau nyuri nggak haram kan gitu nih. Nah itu sama seperti jahiliyah. Mereka lepaskan bajunya, mereka lepaskan pakaiannya, muteri Ka'bah
di situ ada berhala berapa? 360 kurang lebih. Ada berhala yang di Ka'bah, ada yang berhala di Safa dan kurang lebih 360. Alasannya apa? Supaya badannya suci. Tetapi untuk menyembah Allah mengiring berhala berapa? 360. Ya, ini sama saja. Tetapi umat baginda Nabi ini umat yang senantiasa menutup auratnya. Menutup auratnya. Nah. Kemudian di dalam keterangannya ada aurat yang lahiriah maupun aurat yang batiniah. Aurat batiniah. Aurat batiniah itu apa ya? Cacat-cacat kita, aib-aib kita itu tidak terus dinampakkan. Jangan sering menceritakan kekurangan-kekurangan kita ataupun menceritakan tentang masalah kemaksiatan kita, karena itu aurat yang Allah Ta'ala sudah tutupi. Kami pernah terangkan bahwasannya ada orang itu mengerjakan satu maksiat karena dia kemudian menutupnya, tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Ta'ala. Maka ketika di mahkamah ilahi Allah Ta'ala mengampuninya. Ya Allah, ini bukan catatan amalku, aku mengerjakan ini kok tidak ada semua. Padahal saya pernah maksiat ini, sebagaimana kamu menutupnya maka aku pun telah mengampuninya, kata Allah. Tapi ada juga orang yang bermaksiat, Allah Ta'ala sudah menutup, maksiatnya tidak terlalu besar, Allah Ta'ala sudah menutup, tetapi dia buka tutup itu, maka sesungguhnya dosanya lebih besar menyobek tutupnya Allah, merusak tutupnya Allah daripada dosa maksiat tadi, sehingga Allah Ta'ala kemudian tidak mengampuni dosanya. Nih, makanya kita ini semua orang punya masa lalu, Pak. Semua orang itu punya masalah. Allah Ta'ala memberikan contoh sahabat ini supaya apa? Kita sadar kita ini juga hidup seperti itu. Tetapi ternyata orang-orang yang dulu bejatnya seperti itu bisa menjadi gelar orang yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya adalah wa yutahhiruna atrafahum. Mereka orang-orang yang senang bersuci, membersihkan diri, senantiasa berwudu. Umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang senang ketika dia batal, ketika dia hadas maka dia cepat-cepat berwudu. Ini termasuk satu keistimewaan. Orang kok bisa menjaga wudunya dari hadas, wah ini nggak usah lama-lama, Pak. 1 tahun 2 tahun nanti Allah Ta'ala akan nampakkan keistimewaan itu. 1 tahun atau 2 tahun saja, apalagi kok sampai bertahun-tahun. Pokoknya setiap kali batal wudu. Ini amalan Bilal sampai tuanya seperti itu, makanya Allah Ta'ala jamin masuk surga. Orangnya masih di bumi, orang yang senantiasa menjaga wudu, orangnya masih di bumi, tapi sandalnya sudah sampai di surga. Syukur-syukur setelah wudu sholat 2 rakaat. Wah, ini kalau untuk anak muda berat, Pak. Kalau yang sudah tua-tua itu insya Allah mudah. Tapi kalau tua kan kedinginan, Pak Ustadz, pakai air hangat. Kenapa? Karena lebih mudah, relatif lebih mudah. Kalau masih muda itu Masya Allah batal di mobil, nanti mau wudhu nunggu turun dulu. Kalau tua kan nggak pergi kemana-mana, batal wudhu lagi, wudhu lagi. Tapi kadang-kadang tua itu beser, Pak Ustadz. Wah, ini yang repot. Makanya kita minta kepada Allah kesempatan. Termasuk ciri umat Muhammad adalah wa yutahhiruna atrafahum. Kemudian shaimuna bin nahar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa banyak berpuasa pada siang hari, terutama bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan minimal 3 hari dalam setiap bulan. Ayyamul bid. Ingat, pahala umat Muhammad minimal dilipat gandakan 10 kali. Kalau kita puasa dalam setiap bulan 3 hari, maka pahalanya seperti puasa 1 bulan penuh. Kalau bisa kita puasa Senin, Kamis. Kalau Senin Kamis masih dirasa lebih mudah atau ringan lagi, maka kita puasa Daud. Afdhalus saum siyamu Daud. Puasa yang paling baik adalah puasanya Nabi Daud. Afdhalun naumu Daud. Puasanya Nabi Daud, tetapi yang disyariatkan termasuknya adalah umat ini.
Bukan kaumnya Nabi Daud dulu puasa seperti Nabi Daud, bukan. Malah yang mengikuti amalannya Nabi Daud itu adalah umat ini. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Ini termasuk amalan umat Muhammad sallallahu alaihi. Ruhbanun billail, dia akan menjadi pendeta-pendeta pada tengah malam. Ruhban itu pendeta, artinya apa? Dia malam bangun. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, sifat umat Muhammad, sifat sahabat itu, bangunlah kamu kecuali sedikit, setengah malam atau kurang. Jadi kita tidur ini setengah malam. Setengah malam itu kalau satu malam 12 jam, kita tidur 6 jam itu sudah puas, Pak. Sebenarnya sudah puas. Kalau 8 jam ini orang males. 8 jam kok tidur malam, ini orang males, bener. Sebenarnya 8 jam itu malam 6 jam, siang 1 jam sudah cukup. Atau malam 7 jam, siang 1 jam, itu sudah cukup. Bahkan kalau perlu malam 6 jam, siang itu mungkin setengah jam sudah cukup. Loh, kenapa kok siang? Karena siang ini untuk qailulah. Imam Abu Hanifah, beliau tidak tidur selama 40 tahun malam, tetapi tidurnya qailulah. Kata beliau, seandainya tidak disunahkan untuk tidur sebelum zuhur, maka aku tidak akan tidur. Jadi tidurnya itu karena sunnah. Nah kalau kita misalnya ini tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3 sudah bangun. Kalau jam 9, apalagi kalau orang tua tidur jam 9, jam 2, jam 1 biasanya sudah bangun. Karena Allah Ta'ala mengurangi enaknya tidur. Kalau anak muda masih kuat lah. Tapi kalau sudah mulai tidur jam 9 kok bangunnya subuh, wah ini sudah keterlaluan. Ini sudah apalagi kok subuh tidak bangun. Wah, nah ini bahaya ini, Pak. Orang-orang yang tidak punya sifat umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah shaimuna bin nahar, kemudian ruhbanun bil lail. Dalam makalah orang Arab, fursanun bin nahar, ruhbanun bil lail. Bukan himarun bin nahar, jifanun bil lail. Kalau orang-orang di luar Islam sana, maka dia himarun bin nahar, jifanun billail, siang seperti himar, malam seperti bangkai. Ini watak orang kafir. Siang seperti himar. Apa itu himar? Himar itu dia akan bergerak tetapi nggak paham dengan apa yang dikerjakan. Orang hidup kok tidak tahu tujuan hidup, itu seperti himar, Pak. Mau kemana nggak tahu. Pokoknya yang penting dia hidup mengumpulkan harta saja, harta. Tujuannya apa nggak tahu, pokoknya yang penting hartanya terkumpul. Jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpulkan harta, mereka beranggapan bahwasanya hartanya itu akan menjadikan dia kekal abadi di dunia. Jadi nggak paham tujuan hidup kita itu kemana, itu nggak paham. Makanya sampai ulama mengatakan himarun bin nahar. Jangan sampai kita hidup siang hari ini untuk apa? Siang ataupun malam ini untuk ibadah. Kerjanya kita untuk ibadah, jalannya kita untuk ibadah, berkumpulnya kita di rumah untuk ibadah, datangnya kita ke masjid untuk ibadah, kumpulan dengan tetangga untuk ibadah, dengan keluarga untuk ibadah, ketemu saudara untuk ibadah. Jadi tujuannya jelas. Ini orang Islam. Makanya orang Islam wataknya kalau siang hari apa? Fursanun bin nahar, seperti penunggang kuda di siang hari, panglima perang di siang hari. Tujuannya apa? Tujuannya satu, kemenangan, menghadap kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau malam hari, sifat umat Muhammad ini adalah ruhbanun bil lail, seperti pendeta-pendeta yang tidak tidur malam, berdiri. Masya Allah. Kalau orang kafir, jifanun bil lail, seperti bangkai yang tidur. Tidur nggak sadar apa-apa. Pokoknya kalau sudah tidur saja. Bangun-bangun nanti sudah mau kerja, bangun tidur, makan, kerja lagi, nanti sudah capek tidur lagi. Itu saja kerjaannya. Tapi umat Muhammad tidak seperti itu. Aqbalu minhumul yasir wa adkhiluhumul jannah bi syahadati alla ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan umat ini dengan kalimat la ilaha illallah.
Nabi Musa pengen menjadi nabinya, Allah Ta'ala larang, nggak bisa. Kemudian ya Allah, kalau memang nggak bisa jadi nabinya, jadikan aku umatnya. Umatnya kamu juga nggak bisa, kamu datang duluan, umatnya datang setelahnya. Dalam satu riwayat mengatakan Nabi Musa, ya Allah kalau memang aku nggak bisa, tolong namaku disebut-sebut oleh umat Muhammad, umat akhir zaman. Maka Allah Ta'ala kabulkan. Nama yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah nama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Cerita yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah cerita Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau di sini termasuk janjinya, nanti aku akan kumpulkan kamu dengannya di dalam surga. Ini keinginan Nabi Musa. Seorang Nabi kalimullah ulul azmi pengen jadi umat Muhammad. Lah kita ini tidak minta, tidak apa, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai umat Muhammad. Lah itu kok tidak syukur. Makanya kita syukur kepada Allah, kita dijadikan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak sholawat, banyak memuji kepada Allah. Kemudian kita juga mengerjakan tugas daripada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan sampaikan apa yang menjadikan umat Muhammad ini menjadi mulia. Mungkin itu saja. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Masih ada waktu sedikit untuk isyraq. Satu pertanyaan, kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak ada, yang penting amalnya insya Allah. Ini sudah sebentar lagi mau kurban, maka amal umat Muhammad yang paling besar itu adalah kurban. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, insya Allah ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita, Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk amal dan sampaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jaga iman kita, jaga amal kita, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.